Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Yanti Horror Story. Radio Tengah Malam Part 3. Yang ditulis oleh Dioseta. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau. Link saya sertakan di deskripsi. Dan follow akun beliau juga. Yuk kita tonton videonya. Jangan lupa di subscribe, like, komen dan share, agar channelku lebih berkembang. Sulit mempercayai apa yang kulihat. Kedua temanku terkapar tidak berdaya setelah berurusan dengan makhluk halus yang selama ini hanya muncul di cerita yang kubacakan saja. Sekarang di hadapanku ada seseorang memimpin sekumpulan makhluk halus mengaku sebagai Nandar. Seseorang yang setia mengirimkan cerita-cerita seram untuk radio tengah malam. Seharusnya ini akan menjadi cerita yang menarik. Kenapa kalian merusaknya? Ucap Nandar kepadaku. Jangan main-main. Perjanjian apa yang kamu lakukan dengan setan-setan itu? Tanya Paklik Bimo kepada Nandar. Kan urusanmu. Setidaknya aku masih bisa mendapatkan satu korban untuk mengakhiri cerita ini. Lanjut Nandar sambil meninggalkan ruang penggilingan. Aku teringat akan Ranto. Ia ditarik oleh makhluk yang tidak kukenal wujudnya. Ranto Pak Lek, masih ada satu teman saya yang belum ketemu, teriakku pada Pak Lek. Jo, cari duluan, kalau ketemu panggil saya, perintah Pak Lek pada rekan kecilnya itu sambil membantu menghampiri Nisar. Beliau membacakan doa pada sebotol air lagi dan meminumkannya pada Nisar. Terlihat wajah Nisar tidak lagi pucat dan terlihat sedikit tenang. Bisa jaga temanmu ini? Saya dan Mas Ardian harus mencari temanmu yang satu lagi, tanya Pak Lek kepada Nisar. Tapi Pak, kalau setan itu datang lagi? Tanya Nisar dengan ragu. Gak usah takut, ada mereka yang menjaga agar makhluk itu tidak mendekat ke ruangan ini, jelas Pak Lek. Mereka itu siapa? Tanya Nisar lagi. Mas Ardian nyalain lagi korek itu, perintah Pak Lek kepadaku. Aku mengangkat kembali korek api yang masih menggenggam di tanganku dan menyalakan sekali lagi. Kilatan api menyala kecil, namun cahayanya cukup menerangi seisi ruangan. Dan samar-samar terlihat sosok-sosok makhluk halus di ruangan ini. Mereka adalah makhluk yang kami lihat di dekat pintu masuk tadi. Aku merinding. Nisar pun terlihat sangat panik. Mereka penunggu pabrik gula ini dan yang itu namanya Sri. Dia yang akan memberitahuku kalau kalian dalam bahaya, ucap Pak Lek sambil menunjuk pada sesosok kuntilanak dengan wajah yang tidak lagi utuh dan berdiri di dekat pintu. Pak, yang benar saja, masa kami ditinggal bersama mereka? Protes Nisar dengan wajahnya yang kembali pucat. Mereka tidak akan melukai, jangan lupa baca doa saja, mohon perlindungan dari Tuhan. Itu akan menjagamu dari niat-niat buruk, ucap Pak Lek yang bersiap berdiri menyusul Panjul. Ketika api dari korek itu mati, tidak ada lagi sosok makhluk halus yang terlihat di ruangan itu. Ruangan demi ruangan kami masuki. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Ranto. Kami terus mencari, bahkan sampai ke sudut-sudut mesin. Pak, itu Dek Panjul pergi sendirian apa tidak bahaya? Tanyaku pada Pak Lek. Tenang, walau masih kecil, dia gak bisa diremehkan. Di belakangnya ada makhluk pelindung yang sangat kuat, cerita Pak Lek padaku. Aku mengangguk, namun cerita mereka tetap saja tidak rasional di kepalaku. Pak Lek, di sini, di luar. Terdengar teriakan menggema di aula. Itu suara si Panjul. Kami segera berlari ke arah pintu menghampiri bocah itu. Suara gerimis terdengar ketika kami mendekati halaman pabrik. Itu di sana, teriak Panjul. Kami tidak melihat seseorang pun di sana, hanya tanah kosong, pepohonan, dan seekor kera di bawah pohon pisang. Itu Lek, di bawah kliwon. Terlihat seonggok tanah seperti bekas mengubur sesuatu. Kera itu terlihat menggali sedikit demi sedikit hingga mulai terlihat wajah manusia di sana. Itu Ranto, dia dikubur hidup-hidup, tanyaku. Belum terlambat Mas, dari tadi Kliwon udah jagain di situ, ngejaga biar masih bisa bernapas,
jelas Panjul kepadaku. Kami segera berlari untuk menolong Rantau. Namun sesosok makhluk kurus dengan tangan dan kaki yang panjang menghadang kami. Kamu tolong temanmu, biar makhluk ini aku yang urus, perintah Pak Lek kepadaku. Aku berlari menghampiri Rantau. Kali ini tidak ada rasa takut. Di pikiranku, nyawa Rantau yang terpenting. Aku menggali dengan tangan kosong, mengeluarkan sedikit demi sedikit bagian tubuh temanku ini. Namun yang kukhawatirkan terjadi. Dari atas pohon pisang menetes cairan hitam. Aku perlahan menoleh ke atas. Namun tak lebih dari sejengkal dari wajahku, muncul wajah penuh belatung dengan rambut yang rontok bergelantung terbalik menatapku. Belatung yang muncul dari rongga wajahnya terjatuh ke arahku. Aku menoleh ke arah Pak Lek, namun terlihat dia masih sibuk dengan setan yang menghadang kami. Setan itu terjatuh dari atas pohon. Kali ini terlihat telapak tangannya yang sangat besar dengan cakar-cakar yang panjang. Aku merangkak mundur, mencoba menjauhi makhluk itu. Namun setan itu cukup cepat mencoba meraihku dengan cakarnya. "Kliwon!" teriak Panjul seolah memberi perintah. Monyet kecil itu berlari ke arahku, melompat ke perutku seolah mencoba melindungiku. Cakaran besar makhluk itu mencoba menyerang, namun samar-samar terlihat bayangan monyet besar dari tubuh Kliwon menghajar dengan keras setan itu hingga mundur berlari ke arah hutan. Aku menoleh ke arah Rantau, tubuhnya sudah keluar dari timbunan tanah. Rasa emosi membakarku, tak pernah kubayangkan semua ini berasal dari seseorang yang kukenal. "Keluar kamu, saya urusan kita sekarang," teriakku di tengah gelapnya malam. "Keluar kamu!" Lek dan Panjul menoleh, cukup heran dengan apa yang aku lakukan. Sesosok manusia keluar dari dalam hutan. Terlihat dia menyaksikan semua yang terjadi dari dalam sana. "Ardian, kamu ingat cerita ritual pemanggil setan di Gunung Lawu yang kamu ceritakan?" ucap Nandar. "Ini hasilnya." Kumpulan makhluk halus berkumpul di sekitar Nandar. "Kamu gila, berapa banyak tumbal yang kamu habisi?" tanya Pak Lek. "Banyak, terlalu banyak. Semua nama yang mati sudah kukirimkan padamu," ucap Nandar memandangku. Aku mencoba mengingat semua cerita yang dikirimkan oleh Nandar. Hampir semua tokoh utama di ceritanya mati mengenaskan. Mungkin itu yang dimaksud. "Sudah, cukup, hentikan semua ini," ucapku pada Nandar. "Tak bisa, harus ada bayaran atas semua ini, yaitu nyawa kalian," ucapnya. Pak Lek Bimo menghampiriku. Terlihat Kliwon dan Panjul berada di sampingnya. Tidak ada dari kami yang akan jadi korban ilmumu," ucapnya sambil mulai membacakan doa. Terlihat wajah putus asa di wajah Nandar. Dia tahu makhluk-makhluk pengikutnya tidak akan bisa mengalahkan kemampuan kedua orang hebat ini. Wajah Nandar terlihat mulai pucat, air mata mulai menetes di matanya. "Lah, kalau bukan kalian tumbalnya, berarti sekarang giliranku," ucapnya dengan isak tangis. Aku tidak mengerti dengan apa yang dimaksud. Namun aku melihat Pak Lek berlari ke arahnya. Namun belum sempat meraihnya, puluhan makhluk halus yang tadi menyerang kami mengerubuti Nandar, menarik kedua tangannya, mencapik-capik tubuhnya. "Dian, kamu akan menceritakan ini di radiomu kan?" ucapnya lagi memaksa bicara. Terlihat makhluk hitam yang tadi merasuki tubuh Didi meraih wajah Nandar, mengeluarkan kedua mata dari tempatnya. Terdengar teriakan putus asa yang menghilang bersama tubuhnya yang berserakan. Aku merenung, apakah semua ini karena perbuatanku? "Mas, ora usah dipikirin, itu salahnya sendiri," ucap Pak Jul kepadaku. Malam ini terasa sangat panjang. Kami menghampiri Nisar dan Didi dan membawanya ke kampung. Di pagi hari, warga kampung berkumpul menghampiri kami. Tak sedikit yang memarahi kami atas perbuatan kami. 3 hari berlalu. Dini, Nisar, Rantau sudah hampir pulih dari luka-lukanya.
Dika datang menjemput kami dan meminta maaf atas kesalahpahaman di siaran radio. Aku tak mempermasalahkan, jelas itu bukan salahnya. Pak Lek, terima kasih atas semua bantuannya. Saya berhutang banyak sama Pak Lek, sama kamu juga, Dek, ucapku pada Pak Lek dan Panjul. Benar, Pak, warga desa juga baik, sudah mau membantu mengobati kami, tambah Nisar. Pak Lek tersenyum dan terlihat Panjul mengambil sesuatu dari dalam rumah. Mas Ardian, tanda tanganin radioku dong, buat kenang-kenangan. Bocah itu sambil menyodorkan radionya. Ya ampun Panjul, kamu itu udah nyelamatin nyawaku, harusnya aku yang minta tanda tangan kamu, jawabku padanya. Lagian setelah kejadian ini kayaknya saya mau berhenti dari radio tengah malam. Nak Ardian, gak usah menyalahkan diri atas kejadian semalam. Jangan kira hanya Nandar yang terinspirasi dari radio tengah malam. Ini si Panjul juga salah satunya. Hanya saja Nandar memilih jalur yang salah, ucap Pak Lek. Aku mengambil radio yang dibawa si Panjul dan menandatanganinya. Ini aku tulis nomor HP ku juga. Kamu bisa hubungi aku kapan saja. Anggap aja aku kakakmu sendiri, ucapku padanya. Matur suwun Mas Ardian, balasnya dengan senang. Kalian sering-seringlah main ke tempat ini. Saya berencana menjual sawah dan mencoba mengoperasikan pabrik gula itu lagi. Datanglah kalau tempat ini sudah tidak angker lagi, cerita Pak Lek. Siap Pak, ke kota ini kami pasti akan mampir, ucap Didi kepada Pak Lek. Kami pun pamit dan meninggalkan desa ini. Terlihat sosok pabrik tua yang terlihat megah di siang hari. Tidak akan terbayang apa yang terlihat saat hari sudah mulai malam, kecuali kalian merasakannya sendiri. Beberapa minggu berlalu setelah kejadian di pabrik gula, aku mencoba kembali ke ruang siaran. Walaupun cukup ragu, aku memutuskan kembali memulai siaran. Namun kali ini aku akan memilih-milih cerita, terutama aku tidak akan memilih cerita yang berbau ilmu hitam. Gimana bro, udah siap tempur lagi? Ucap Dika sambil menepuk punggungku. Kita coba tapping ya. Kita mulai dari cerita yang ringan dulu, balasku. Ya udah, sana pemanasan dulu, lanjut Dika. Aku memasuki ruangan mencoba melihat sekeliling ruangan. Tampaknya aku memang rindu dengan ruangan ini. Aku menyetel posisi mic dan menyiapkan naskahku. Namun sebelum dimulai, mendadak lampu ruangan mati, disusul dengan komputer di hadapanku. Dika, mati lampu? Tanyaku pada Dika. Sebentar, gua cek dulu, teriaknya dari luar. Aku mencoba merogoh tasku mencari handphone atau apapun yang bisa membantu menerangi ruangan ini. Namun saat siaran, handphone selalu kutinggalkan di luar karena mengganggu frekuensi suara. Yang kutemukan adalah sebuah korek tua yang dulu dipinjamkan oleh Pak Lek Bimo saat di pabrik gula. Aku sedikit ragu untuk menyalakannya. Namun suasana gelap sudah berhasil membuatku cukup gelisah. Percikan api muncul dari pematik yang kuputar. Api pun menyala. Cahaya mulai menerangi ruangan ini. Kuharap ini cukup untuk menghilangkan rasa gelisahku akan gelap. Tapi ternyata sebaliknya. Sesosok wanita dengan kepala yang hampir terputus menempel di belakang monitorku. Merasa sadar akan reaksiku, ia menghampiriku dan menjatuhkan kepalanya di atas mejaku. Aku terjatuh dari kursi. Namun tak berhenti sampai di situ. Dari bawah meja muncul makhluk kerdil dengan wajah yang rusak sedang bergelantungan di kakiku. Sontak aku mundur dan menjauhinya. Namun punggungku menyentuh sesuatu. Aku menoleh ke belakang. Kain kafan lusuh yang penuh dengan tanah berada di hadapan wajahku. Nyata sesosok pocong selama ini berdiri di belakang tempatku duduk. Korek api terus menyala. Aku mencoba meniupnya namun gagal. Terlihat seseorang dari kaca ruangan. Aku berlari menghampirinya. Dika, tolong, teriakku. Namun yang terlihat dari kaca bukanlah dia. Sesosok manusia dengan wajah yang tidak utuh. Matanya tidak lagi ada di tempatnya. Aku kenal wajah itu. Nandar.
"Ardian, kamu bisa melihatku?" tanya makhluk itu sambil berjalan ke arahku. "Enggak, pergi, pergi," aku mengusirnya. "Ceritakan Ardian, ceritakan kisah-kisahmu. Kami akan selalu berkumpul di dekatmu setiap kamu membacakan cerita tentang kami," ucap makhluk menyerupai Nandar itu. Benar saja, aku mengangkat korek api itu melihat sekeliling dan sekumpulan makhluk halus berkumpul di ruangan ini menantikan ceritaku.